I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Saputra dari Universitas Malikul Saleh, Prodi Ilmu Kelautan. Saya di sini ingin membuat video tentang tugas jurnal, mereview jurnal. Jadi di sini saya akan menceritakan judul pemetaan tingkat bahaya bencana tsunami menggunakan sistem informasi geografis di pesisir Kota Bengkulu. Jadi jurnal ini tentang pendidikan geografi Undiksa. Volume dan halaman itu yaitu volume 10 dan 166 sampai 108 tahun 2022. Penulis ini bernama Hana Takiyah Fakri, Yakub Malik, Hendro Murtianto. Review saya sendiri, Agung Saputra, tanggal 28 Juli 2022. Jadi jurnal ini memiliki abstrak. Provinsi Bengkulu merupakan daerah dengan potensi tsunami yang tinggi. Kasusnya di Kota Bengkulu. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah Bengkulu yang terdiri atas kawasan subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Dengan pergerakan cukup besar ini, pergerakan lempeng tersebut menyebabkan Kota Bengkulu ini sering sekali mengalami gempa bumi jenis tektonik menurut data historis yang tercatat di Kota Bengkulu ini. Umumnya mengalami kejadian gempa bumi ini dengan kekuatan di atas 7 skala Richter yang dapat menimbulkan bahaya ikutan berupa gelombang tsunami, tingginya potensi bencana tsunami di Kota Bengkulu. Jadi nyatanya belum diiringi dengan kesiagaan yang baik. Pada RPJMD Kota Bengkulu tahun 2019 sampai 2023 disebutkan bahwa kesiapsiagaan Kota Bengkulu dalam menghadapi bencana tsunami ini belum terlalu optimal. Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat bahaya tsunami yang ada di Kota Bengkulu sebagai upaya mitigasi secara preventif. Penelitian ini juga dalam prosesnya menggunakan metode sistem informasi geografis berupa overlay, pembobotan, dan scoring, yang hasilnya itu dideskripsikan melalui pendekatan spasial. Jadi pengantarnya itu adalah Indonesia di kancah dunia, populer dengan sebutan negara maritim. Karena Indonesia ini memiliki harta kekayaan berlimpah pada lautnya. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, pada akhir ini tahun 2019 Indonesia tercatat memiliki 17.491 pulau. Luas perairan Indonesia ini mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayahnya. Indonesia ini juga tercatat sebagai negara nomor 2 dengan kepemilikan garis pantai terpanjang di dunia. Garis pantai tersebut ini terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan total panjang kurang lebih 99.125 km Fadilah Al-12. Indonesia ini juga memiliki laut, Banda, dan Palung Waber yang sangat dalam wilayahnya, sehingga menjadikan Indonesia salah satunya itu negara yang memiliki kondisi geologis sangat unik. Kondisi geologis unik ini yang dimiliki Indonesia disebabkan oleh letak geografis wilayahnya. Jadi Indonesia ini mempunyai posisi di tengah dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, sekaligus pada tepian wilayah Indonesia yang terdapat pada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi di jurnal ini memiliki metode penelitian, yaitu dengan menggunakan penelitian ini adalah menggunakan metode sistem informasi geografis atau SIG yang dideskripsikan melalui pendekatan spasial. Menurut Somatri 2021, metode sistem informasi geografis sendiri ialah metode yang menggunakan media peta dengan resolusi skala yang berbeda untuk penelitian yang
terfokus secara bertahap dan spasial. Sedangkan pendekatan keruangan atau spasial merupakan metode yang lebih minitekber, berterbakan pada unsur-unsur unik yang ada pada ruang. Jadi dalam pendekatan spasial ini perlu diperhatikan aspek lokasi dan sebarannya. Analisis spasial ini memudahkan penggunaan peta atau media gambar. Analisis ini pada dasarnya merupakan suatu analisa yang menghasilkan kajian-kajian mengenai lokasi dan semua yang berhubungan oleh pola sebaran yang dimiliki serta memiliki referensi geografis. Bintaro H. Adi Sumarno 1979. Tingkat bahaya tsunami pada suatu wilayah dapat diketahui dengan metode sistem informasi geografis, yaitu analisis overlay pembobotan dan scoring atas beberapa variabel atau parameter. Parameter ini disebut juga adalah ketinggian, kemiringan lereng, serta jarak dari sungai dan pantai terhadap unit analisis wilayahnya. Jadi masing-masing parameter ini mempunyai pengaruh terhadap tingkat bahaya tsunami yang juga berkaitan dengan kondisi fisik di suatu wilayah ini. Berikut ini merupakan parameter-parameter yang digunakan pada penelitian. Jadi, adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesisir Kota Bengkulu ini memiliki tingkat bahaya yang dari rendah ke tinggi. Dengan dominasi pada wilayah administrasi ini, kelurahan yang berada di pesisir Kota Bengkulu dan perbatasan langsung dengan garis pantai. Jadi secara keseluruhan zonasi bahaya tsunami ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik pesisir Kota Bengkulu yang memiliki ketinggian lahan rendah dan morfologi wilayah yang cukup landai. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat kita ketahui implikasi dari penelitian adalah memaksimalkan upaya pengurangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana tsunami dari segi potensi bahaya dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh komponen yang berada pada wilayah yang terdampak pada bencana tsunami. Kesimpulan ini berdasarkan yang diuraikan, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana tsunami itu sendiri dengan cara mengenal wilayah-wilayah yang tergolong dalam bahaya tsunami maupun wilayah dengan zona aman tsunami. Yang kedua, bagi pemerintah diharapkan dapat bekerjasama lebih baik dalam mengurangi dampak negatif bencana tsunami ini. Jadi pemerintah sebaiknya itu dapat mengkaji lebih lanjut perihal hasil zonasi bahaya tsunami yang dihasilkan penulis ini, untuk memperkaya analisis sebelum menentukan kebijakan yang akan diputuskan terkait upaya menurunkan risiko bencana tsunami di pesisir Kota Bengkulu. 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serupa dengan pengelolaan menggunakan data terbaru dan parameter yang lebih lengkap, seperti menambahkan parameter kekasaran permukaan karena dinilai dapat menghambat laju dari gelombang tsunami. Selain itu disarankan untuk adapun kelebihannya itu dapat memberikan kita informasi tentang tsunami yang ada di pesisir Kota Bengkulu. Jadi jurnal ini juga keluaran terbaru yaitu 2022. Yang ketiga, penulis ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami si pembaca. Yang keempat, jurnal ini tersusun secara rapi yang terdiri dari gambar-gambarnya beserta datanya.
Jadi adapun kelemahan jurnal ini yaitu adapun sedikit bahasa yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca. Demikian hasil review jurnal saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.